warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa addalahu adaban adzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Agus Alian MA sebagai guru qiraat kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan. Yang saya hormati Ustadz Cece, kemudian Pak Haji Wotib, Pak Ustadz Yudi Marandau, Ustadz Adi, kemudian Pak Ustadz Mahmud, kemudian Pak Ustadz Atta, kemudian Pak Ustadz Murad Ridwan, Pak Ustadz Peri, ya, dan kameramen siapa namanya? Aulia, ya, yang bahagia. Menyambung pembicaraan yang kemarin tentang masalah kita pembunuhan, ya, masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a mubiqatin, jauhilah oleh kalian semua 7 dosa-dosa besar. Ya, jadi di sini akan menjelaskan dosa-dosa besar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara qatalan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara dosa besar itu adalah qatalan nafsi, membunuh seseorang, allati harramallahu, yang telah diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan hak. Apakah ada pembunuhan yang diperbolehkan dengan hak? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Membela diri. Apa tuh? Pembunuhan yang diperbolehkan apa tuh? Ayo. Hukum kisos. Tuh, ya. Hukum kisos kemarin kan udah dijelasin bahwa yang namanya membunuh itu macam-macam. Satu, ada yang membunuh disengaja, yaitu dia membawa alat untuk membunuh, merencanakan terjadi pembunuhan, melakukan pembunuhan, maka itu disebut dengan pembunuhan yang disengaja. Nah, ini ahli hukum nih, ya, tentang pembunuhan. Ada pembunuhan yang seperti disengaja. Kalau pembunuhan seperti disengaja, kayak seperti membunuh padahal bukan. Contoh, saya pakai penggaris ke Ustadz Cece begini, digebuk nih, ya. Meninggal. Pas kebetulan nih ada reaksinya seperti membunuh karena ada alat, betul nggak? Tuh ada alat, tapi bukan niat membunuh, tujuannya bercanda, anak-anak bercanda misalnya, ya. Tuh, tahu-taunya meninggal. Itu pembunuhan seperti disengaja. Ada pembunuhan yang tidak disengaja. Dia misalnya mau membunuh burung, ternyata bukan burung yang dibunuh, tapi burung orang kebunuh, ya, ketembak burung orang. Ternyata ada orang sebelah sananya. Kita tujuannya ke burung, tapi
kita nembak seseorang, itu pembunuhan yang tidak disengaja. Maka pembunuhan tidak disengaja tidak dikenakan hukum kisos, tapi dia tetap harus membayar denda. Berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta berarti 1 ekor unta teh misalnya dihargakan 10 juta kali 100. Tuh harga manusia seperti itu, Masya Allah. Kalau pembunuhan yang disengaja itu hukumannya dihukum pancung. Maka orang yang menghukum pancung itu tidak berdosa. Makanya orang yang menghukum pancung ketika dia mau dihukum pancung itu tidak dilaksanakan ketika jamaah ada di situ. Ya, kenapa? Karena khawatir jamaah akan ada yang shock atau gimana. Makanya tempatnya berbeda. Tapi sebelum dia dihukum pancung, dia ditawafkan dulu tuh di Mekah tuh ya. Ditawafkan dulu 7 keliling. Setelah tawaf baru dia dibawa ke tempat untuk pemancungan. Nah, dalam posisi dia bersujud, maka di situ langsung kenceng dipancung lehernya. Kalau dia sudah terbukti ada alat buktinya, kemudian ada rencana mau pembunuhan, terjadi pembunuhan di TKP-nya, maka setelahnya diselidiki benar-benar dia membunuh direncanakan, maka dia ada hukum pancung kalau di negara Islam. Kalau di negara kita mah tidak ada hukum pancung karena hukum negara Pancasila ya. Nah, jadi tergantung dari negaranya. Jadi di sini pembunuhan illa bil haq, kecuali pembunuhan yang diperbolehkan. Kalau pembunuhan yang diperbolehkan yaitu pembunuhan yang dilakukan karena berdasarkan perintah Allah ya. Nah, kemarin kan ada dijelaskan juga bahwasanya kita boleh berbohong kepada orang kalau ada orang yang mau dibunuh. Misalnya kita nih lagi diam di rumah, tahu-tahu ada orang yang dikejar-kejar. Padahal dia pencuri, padahal dia pembunuh. Dikejar-kejar mau dibunuh sama orang, minta tolong sama kita, minta diumpetin. Nah, untuk menyelamatkan orang itu maka boleh kita berbohong kepada orang yang ngejar itu. Pak, ada si A enggak? Enggak tahu tuh kemana. Tadi kelihatan kesini, enggak ada. Kita berbohong. Pada apa? Tujuannya menyelamatkan nyawa dia. Itu kita di dalam syariat Islam itu, maqasidus syariah itu ada yang disebut dengan hifdun nafsi. Artinya menjaga diri. Diri dijaga untuk tidak terjadi pembunuhan. Boleh itu ya. Kita berbohong karena untuk menyelamatkan orang lain. Kemudian waqala rajulin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki bertanya nih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbin a'zamu indallahi ta'ala. Tuh, kata seorang laki-laki pada Rasulullah, dosa apa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Hai Rasulullah, dosa yang paling besar itu dosa apa? Tuh, kata seorang laki-laki kepada siapa? Kepada Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, antaja'alallahi nadan. Engkau menjadikan Allah sebagai pencipta. Wa huwa khalaqaka summa ayyuqala antaktulu walidaka wasiyatan ayyut imamak. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau, kemudian engkau tidak berbuat baik kepada orang tua yang membuat orang tua takut untuk makan di rumahmu. Tuh,
itu dosa yang paling besar. Artinya gini, kita punya orang tua kita ada di rumah kita, dia takut mau makan, padahal kita pun dulu diurus kemudian sampai besar, disuapin bahkan sama orang tua. Tapi sebaliknya sekarang orang tua merasa takut kalau makan di rumahmu. Nah, itu termasuk dosa yang besar. Tuh kata Rasul. Yang sekarang kan kadang-kadang suami suka takut istri, ada nggak? Ada. Suami takut istri, sehingga ya orang tua kita ditelantarkan. Orang tua kita ditelantarkan, bahkan kita disetir sama istri untuk tidak memberi sesuatu sama orang tua. Tapi yang bagusnya ketika kita di dalam berumah tangga, ya, yang saya lakukan seperti itu, di antaranya kita harus disilang. Gimana disilang itu? Kalau kita maunya ngasih kepada orang tua istri melalui tangan kita. Nah, kalau mau mengasih ke orang tua kita melalui tangan istri, walaupun kita itu yang mencari nafkah, paham nggak? Ya, paham nggak? Paham nggak? Ya, jadi saya mau ngasih nih, ya, ke orang tua, ke mertua melalui tangan kita, walaupun kita yang nyari duit. Jangan karena kita nyari duit. Kita sama orang tua ngasih bro-broan, ya, sementara istri tidak tahu, itulah akan terjadi kecekcokan dalam rumah tangga. Jadi kita terbuka antara istri dengan kita, orang tua kita diberikan sama istri, akan ada rasa kasih sayang, ya, seorang mertua kepada mantunya, ya, itu. Jadi seorang laki-laki tadi, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar engkau mengurus orang tua, tapi orang tuamu sangat takut ketika dia mau makan di rumah kamu. Itu dosa paling besar. Padahal kalau orang tua dulu, ya, bilang begini, harta orang tua itu biasanya harta anak, betul nggak? Ya, tapi harta anak belum tentu harta orang tua. Kadang-kadang kalau anaknya dia pinjam motor orang tua, ya, tuh pinjam motor orang tua, dipakai aja, ya, punya orang tua dipakai aja, orang tua nggak perhitungan, dipakai anak. Tapi motornya motor anak dipakai orang tua, mak bensinin dong. Ya, tuh. Jadi harta orang tua itu harta anak, tapi harta anak belum tentu harta orang tua. Padahal kita bisa dewasa ini dari orang tua, ya. Qala summa ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya. Kemudian dikatakan qala antazani holilata jarika, engkau melakukan perzinahan dengan teman tetanggamu, ya. Kalau bahasa kita kan rumput tetangga lebih hijau, ya, dibandingkan dengan rumput sendiri. Betul. Ya, tuh, masya Allah. Melakukan perzinahan itu dosa yang paling besar. Fa'anjalallahu ta'ala tasdiqoha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebenaran hal ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq
wala yajnun. Ya. Walladzina la yad'una ma'allah, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah ilahan akhara sebagai Tuhannya, ya. Wala yaqtulu, dan orang-orang yang telah membunuh terhadap dirinya allati haramallahu illa bilhaq, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dengan secara hak. Ya, kemudian wala yajnun, dan dia telah melakukan perbuatan zina. Jadi yang termasuk bagian-bagian dari dosa besar itu adalah melakukan perbuatan zina. Jadi zina itu bisa zina nafsi, ya, bisa zina aini, zina mata, atau bisa zina yadi, zina tangan, atau zina kuping, ya, mendengarkan hal-hal yang mengindahkan dan lain sebagainya. Apalagi yang melakukan perzinahan yang dilakukan oleh badan kita, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ida iltaqo al muslimani yasifihima bisayfihima fa'al qatala wal maqtul binar. Di sini dikatakan, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang bertemu antara dua orang, kemudian kedua orang itu dia membawa dua pedang, si A dengan si B, ya. Kemudian dia sambil saling membunuh, al-qatil wal maktul, ada orang yang terbunuh dan ada orang yang dibunuh, ya. Kemudian bertanya orang itu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang yang membunuh saja yang dia masuk neraka? Tuh, kata Rasul, al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, keduanya dia masuk neraka. Jadi orang yang membunuh mah enak, telah membunuh orang lain. Kenapa orang yang dibunuh dia masuk neraka? Kenapa? Kemudian dikatakan lagi, dikatakan lagi, ya Rasulullah, hada taqatala fama bala al maktul. Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang terbunuh ini? Apakah tetap dia masuk neraka? Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Na'am." Ya, dia akan masuk neraka. Kenapa? Ya Rasulullah, li'annahu kana harison ala qatala sahibihi. Dia masuk neraka, masuk neraka karena dia kalau enggak terbunuh pasti dia pun ingin membunuh orang lain, ya. Jadi orang yang terbunuh pun pasti niatnya ingin membunuh orang lain, makanya dia tetap dimasukkan neraka. Jadi itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu tetap dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian, yang merupakan dosa-dosa besar yang kita jauhi. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena berhubung waktu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.